Dalam posisi pandemi seperti ini, meskipun tidak ada secara kelihatan untuk kegiatan Bangser saat ini, tapi perlu diketahui bahwa Bangser itu mempunyai satu kesatuan. Ada 7 satuan, Bagana, terus salah satu Bagana, Balantas, Baritim, Basada, kemudian Balakar. Di masing-masing satuan itu mempunyai tujuan dan kegiatan masing-masing. Ya. Indonesia adalah negara yang memiliki beragam suku, budaya, dan bahasa. Untuk itu, dalam menjaga eksistensinya, untuk membackover Kebhinneka Tunggal Ikaan, maka perlu adanya dukungan dari pemerintah maupun masyarakat. Dukungan ini terbentuk dalam menjaganya, melestarikannya. Nah, momen dalam menuju Dirgahayu Republik Indonesia yang nantinya akan jatuh pada tanggal 17 Agustus 2021. Kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami di AMTV Biro Lamongan. Dan kali ini bincang dialog kita, diskusi hangat kita sekarang ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa sekali. Ada yang pertama dari Mbak Nur Fitratul Islamiyah. Assalamualaikum, selamat siang Mbak. Selamat siang, terima kasih atas waktunya. Ini kira-kira namanya siapa nih Mbak? Kok panjang banget nih? Iya, nama saya itu kan dari panjangnya kan Nur Fitratul Islamiyah. Mereka itu biasa memanggil saya itu dengan sebutan Mbak Vivi. Oke, Mbak Vivi. Terserah lah. Oke, Mbak Vivi ini adalah Detwanser Sukaryon Kedompreng. Ya, betul Mbak ya? Satkaryon. Satkoryon. Oke. Iya. Oke, saya penasaran banget nih sama Mbak Vivi ini. Nanti mungkin saya akan bincang-bincang lebih dalam nih Mbak ya. Jangan sampai grogi ya. Iya. Siap. Selanjutnya, yakni sampingnya Mbak Vivi, ini ada dari Kasat Korcap Bangser Lamongan, Bapak Amalan. Assalamualaikum, selamat siang Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah sehat? Alhamdulillah. Doa sahabat-sahabat di masa pandemi ini sehat. Sehat. Tetap produktif ya Pak ya, walaupun PPKM sekarang ini tidak berhenti-berhenti, artinya tetap ada berkelanjutan. Ya agak menurun sih sedikit kegiatan kita kali ini, ya karena ada instruksi dari pemerintahan juga, dari ketua Ansor juga dan pimpinan di atasnya. Untuk sementara kegiatan kami di pending lah, apa di istilahnya apa itu? Di cancel. Di cancel, nanti dilanjut setelah keadaan sudah membaik. Iya. Tapi tidak menghilangkan semangat. Oh masih semangat, masih semangat. Semangat ya. Masih semangat. Oke. Selanjutnya di sampingnya Bapak Amalan, Komandan ya. Komandan Amalan ini ada dari Komandan Pelatih Bangser Lamongan. Dalam hal ini diwakili oleh Bapak Muhammad Subhi. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam, Bapak. selamat siang juga. Gimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah, tetap semangat dan sehat. Sehat. Betul sekali. Tetap produktif ya Pak ya? Betul sekali. Betul. Iya. Oke, pemirsa, di masa-masa pandemi ini mungkin menjaga kebugaran jasmani kita perlu nih Pak. Sebelumnya kita kenalin dulu produk andalan kita, Nutrise, untuk menjaga stamina kita agar tetap bisa stabil beraktivitas sehari-hariannya. Bapak udah minum nggak ini? Udah ya? Sudah minum. Udah minum ya? Belum, coba silakan diminum. Saya sudah dulu minum kalau 2 mau. tadi. Ini adalah minuman heksagonal. Kalau minuman ini di masa-masa seperti ini itu sangat bermanfaat sekali untuk menambah daya imun kita. Nah, jadi perlu wajib teman-teman pemirsa di rumah harus minum ini. Oke, langsung saja dialog kita tentang kebangsaan. Kita mengangkat tema Bangser menjaga keutuhan NKRI di kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Setelah ini kan kita akan merayakan bersama ya, Mbak. Iya. Enaknya komandan apa gimana nih saya? Komandan ya? Komandannya saya. Komandan, oke dan. Kita kan akan merayakan bersama, akan
merasakan bersama bagaimana hikmatnya ulang tahun Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76 ini. Nah, untuk Banser sendiri yang ingin saya tanyakan mungkin dari Bapak siapa nih? Amalan, Komandan Amalan, ini bagaimana sih Pak pandangan umum kondisi Banser saat ini? Monggo. Oke, terima kasih Mbak siapa tadi? Kita. Mbak Cita. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas izin yang diberikan oleh sahabat Ketua Ansor selaku mandataris Konvent Perancap 2018 yang mana mengamanatkan kepada kita untuk menjadi Kepala Satuan Koordinasi Cabang. Jadi menanggapi pertanyaan sahabat Vita, sahabat Os tadi, bagaimana sikap bagaimana Banser saat ini. Kondisi Banser saat ini. Di kondisi saat ini memang keadaan Banser benar-benar saya merasakan ini organisasi yang paling lemah kalau menurut saya pribadi, karena sekian banyaknya kegiatan-kegiatan yang dulu pernah kita lakukan saat ini diberhentikan total. Jadi saya merasakan betul sebagai Kasat Banser. Saya juga mendengarkan keluh kesah dari sahabat-sahabat yang lain, yang mana ada yang tangannya gatel, kakinya gatel, supaya lama nggak ada kegiatan. Tapi tetap kami memberikan semangat kepada sahabat-sahabat terkait pandemi di saat ini. Memang bagaimanapun juga kita harus taat pada aturan pemerintah dan juga pada pucuk pimpinan yang di atas kita. Untuk saat ini memang kita refresh lah, refresh, istirahat total, tapi tidak menyurutkan semangat sahabat-sahabat Banser di saat-saat seperti ini. Tetap kami mengadakan, kemarin itu kondisi Banser saat ini kami tetap menyelenggarakan atau membuat satgas di lingkungan kebanseran. Dan memang kelanjutan dari Ketua Ansor itu belum ada tindak lanjut tentang COVID. Saya merasakan keadaan Banser saat ini banyak penurunan, terutama dalam pengkaderan. Kemarin itu masih normal-normalnya, 1 minggu sekali itu pendidikan, pengkaderan. Dan saat ini di semua. Jadi memang ini adalah kelemahan organisasi paling lemah ya di Banser ini sementara saat ini. Karena keadaan seperti ini ya gimana lagi. Pandemi memang sangat-sangat di dalam kondisi Banser pandemi saat ini itu memang sangat meresahkan masyarakat, tapi Banser tetap dalam posisi sebagai pelopor kesehatan, yang mana kami menghimbau kepada sahabat-sahabat untuk tetap fokus menjaga diri, menjaga keluarga, dan tidak bepergian yang sekiranya tidak perlu. Mungkin kondisi saat itu seperti ini. Kondisi Banser sudah. Oke, langsung saja nih ke Komandan Subahi. Kalau tadi Komandan Amalan ini mengatakan bahwasanya aktivitas semua tutup total, tidak ada kegiatan apapun, apakah tidak ada greget untuk mengkonsep yang mana tadi kegiatannya itu berkerumun, terus secara tatap muka, apa tidak ada greget untuk kita konsep virtual sajalah supaya tetap eksis seorang Banser, atau mungkin melakukan kegiatan-kegiatan sosial, bakti-bakti sosial, atau apa yang sekiranya bisa dirasakan oleh masyarakat setempat. Gitu. Iya Mbak, terima kasih. Jadi dalam posisi pandemi seperti ini,
meskipun tidak ada secara kelihatan untuk kegiatan Bangser saat ini, tapi perlu diketahui bahwa Bangser itu mempunyai satu kesatuan. Artinya tidak satu mempunyai satuan khusus. Ada 7 satuan, Bagana, terus salah satu Bagana, Balantas, Baritim, Basada, kemudian Balakar, seperti itu. Nah, di masing-masing satuan itu mempunyai tujuan dan kegiatan masing-masing. Yang intinya di situ yang seperti Mbak Vita ungkapkan tadi, bakti sosial, kemudian kegiatan-kegiatan yang lain yang intinya di dalam kebangsaran itu. Jadi tidak mengurangi rasa semangat kita dalam kaderisasi untuk menggali semangat kita sebagai bangser untuk ya selain untuk menjaga dan membenteng ulama dan juga NKRI, ada kegiatan-kegiatan sosial yang sifatnya membantu sesama dan lain sebagainya seperti itu, Mbak. Walaupun di masa-masa seperti Betul ini sekali. Ya? Gitu. Oke, ini penasaran nih saya sama samping saya ini. Ini adalah Detwanser. Iya, Mbak, gimana bacanya ini? Denwatser. Denwatser. Nah, gitu. Komandan TV, ini kan perempuan nih. Perempuan nih. Nah, kalau tadi komandan-komandan menyampaikan soal kaderisasi, soal kegiatan-kegiatan sosial itu pembackupannya seperti apa. Kalau dari Detwanser sendiri seperti apa? Apakah sama kayak yang komandan-komandan ini terapkan? Ataukah ada yang berbeda dari Detwanser itu sendiri? Kalau saya sendiri sebenarnya memiliki perbedaan ya Mbak dari yang apa yang dilakukan oleh Bapak Amalan, dari Bapak Suholi. Memang ada perbedaan mungkin dari segi apa ya, kancahnya seorang laki-laki dan perempuan itu kan mesti ada perbedaan. Iya. Ya, langkahnya itu kan mesti cepat yang laki. Gitu. Setuju saya. Nah, untuk mensiasati itu mungkin di masa pandemi seperti ini lebih-lebih yang perempuan itu kan lebih dekat dengan anak-anak kecil. Istilahnya dari anak-anak yang usia mungkin dari MI, SMP, SMA lagi. Selain untuk kaderisasi sosial tersebut, yang saya pribadi itu saya lebih menekankan kepada gimana sih Ahlussunnah Jamaah yang sesungguhnya gitu. Soalnya gini Mbak, kalau di zaman sekarang itu kan banyak ya oknum-oknum, terutama ada yang istilahnya untuk menghancurkan Bangser itu sendiri, gimana anak-anak itu bisa paham gimana ya Mbak ya istilahnya itu kita itu diradikalisasi. Bagaimana biar kita itu anak-anak muda, anak-anak yang umurnya itu dibilang masih labil, tidak gampang terjerumus kepada oknum-oknum yang itu sifatnya itu akan menghancurkan NKRI gitu. Semisal kayak apa, mengingkari sebuah Pancasila itu sendiri sebagai ideologi negara. Nah itu untuk yang saya pribadi, kalau teman-teman saya, apa adik-adik saya itu, saya lebih sambil santai, sambil kadang hati-hati kalau zaman sekarang itu, apalagi musim pandemi itu banyak yang memanfaatkan situasi gitu loh, apalagi kayak ya oknum-oknum tadi gitu loh Mbak, istilahnya kayak pencucian otak apa itu kan menjurusnya itu kan lebih ke umur-umur yang labil, istilahnya dia kan gampang digeret gitu loh, seperti itu. Kalau dalam hal masalah yang lain, sosialisasi yang cowok itu kan lebih greget gitu. Kalau perempuan itu memang kancahnya kan ya gimana, tidak sekuat laki-laki lah, meskipun yang perempuan itu berhak mendapatkan pendidikan dari Bangser itu sendiri gitu, seperti itu. Berarti ruang geraknya berbeda gitu, tapi menjadi garda terdepan. Kalau boleh tahu nih Mbak, kan tadi untuk anak-anak usia dini ya. Nah kalau itu pengosepannya untuk pensosialisasiannya itu apakah formal, apakah non formal, ataukah secara individu, face to face gini kita
omongi ini aja gitu ya, atau gimana ini konsepnya sendiri? Konsepnya sendiri itu kan bermacam-macam juga. Heeh. Ya, melihat dari latar belakangnya sekarang dunia kan mengalami pandemi, kita bisa memanfaatkan teknologi, dan itu teknologi itu bisa dibuat semacam apa ya, pengetahuan tentang tadi pemantapan aswajar. Jadi mungkin di situasi seperti ini tuh kita tetap produktif tadi yang Iya. kita sampaikan, tetapi kita nanti ruang kerjanya kan melalui media sosial. Sekarang kan kayak gitu Mbak, anak-anak atau remaja itu kan lebih dituntut kepada pemanfaatan teknologi gitu loh, karena kan ya tatap muka kan nggak boleh. Iya. Jadi seperti itu. Jadi kalau dari untuk apa sosialisasi di anak-anak kemudian anak-anak remaja juga gitu, itu lebih ke teknologi. Jadi pemanfaatan teknologi harus lebih diperbaiki lah. Oke, berarti yang saya tangkap ini adalah peran fasilitator, menjadi garda terdepan untuk semua kalangan. Kalau saya amati tidak hanya untuk para anak-anak usia dini, tapi juga anak menginjak usia remaja, bahkan anak-anak yang sudah tumbuh dewasa dan juga kuliah, itu butuh yang namanya pemahaman tentang nasionalisme, terus dampak-dampak sosial yang lainnya, seperti yang nantinya itu akan berpengaruh di ideologi kita, yaitu ideologi Pancasila. Seperti itu Mbak ya. Oke, baik, kita akan kembali saat lagi tetap di sini di AMTV Biro Lamongan.